Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 13 Oktober 2021, berjudul Kita Menghasilkan Buah Kasih Persaudaraan. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, kita menghasilkan buah kasih persaudaraan, sebagai petunjuk agar kita bisa tinggal di dalam Kristus, adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang menghasilkan buah kasih persaudaraan menjadi bukti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan utusan-utusannya yang setia. Selagi kita bekerja dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan dalam kerendahan hati, menempatkan seluruh kepercayaan kita di tangannya, pekerjaan kita pastilah berbuah. Usaha-usaha kita yang tekun untuk membawa jiwa-jiwa kepada pengetahuan akan kebenaran, pada saat ini akan didukung oleh malaikat-malaikat kudus dan banyak jiwa akan diselamatkan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan utusan-utusannya yang setia. Ia mengirimkan kepada mereka bantuan perwakilan surga dan menyertai pekerjaan-pekerjaan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Nya untuk meyakinkan dan mengubahkan. Seluruh surga akan menyokong seruanmu. Kedua, orang yang menghasilkan buah kasih persaudaraan menunjukkan bukti bahwa benih orang itu sudah mulai berakar dan buahnya hanya untuk kepujian bagi Allah. Benih yang baik yang telah ditaburkan itu mungkin jatuh di hati yang dingin, duniawi, dan mementingkan diri sendiri, tanpa menunjukkan bukti bahwa benih itu mulai berakar. Tetapi sering Roh Surga bekerja di dalam hati yang demikian, dan menyirami hati itu dengan embun surga, dan benih yang lama telah tersembunyi itu mulai tumbuh dan akhirnya berbuah hanya untuk kepujian bagi Allah. Kita tidak pernah tahu di dalam pekerjaan kehidupan kita, mana yang akan bertahan dan mana yang tidak. Tidak ada jawaban yang bisa kita sebagai manusia malang ini dapat berikan. Kita harus mengerjakan pekerjaan kita sekarang dan biarkan Allah yang mengurus hasilnya. Ketiga, orang yang menghasilkan buah kasih persaudaraan akan membuktikan biji yang ditanam berbuah karena jiwa-jiwa itu berharga di pandangan Allah. Ada berbagai jenis pekerjaan yang akan dikerjakan. Jiwa-jiwa berharga di pandangan Allah, didiklah mereka, ajarlah mereka pada waktu mereka merangkul kebenaran, bagaimana memikul tanggung jawab. Ia yang melihat akhir dari permulaan, yang bisa membuat biji yang ditanam itu berbuah, akan bersama engkau dalam usahamu. Keempat, orang yang menghasilkan buah kasih persaudaraan akan selalu mengajarkan jalan Allah sebagai jalan yang terbaik untuk pikiran agar dapat memperoleh kekekalan. Ajar seperti cara Yesus mengajar. Pelajari teladannya, metode mengajarnya. Dia mengkhotbahkan hanya sedikit khotbah, tetapi kemanapun dia pergi, orang banyak datang untuk mendengar arahan darinya. Sekarang, jalan Allah adalah jalan yang terbaik. Untuk mengesankan pikiran, poin demi poin, kebenaran yang harus mereka ketahui untuk kekekalan. Kiranya tanah hati disiapkan, dan benih yang telah ditanam dapat bertumbuh dan berbuah. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.